Hai Metal Lovers, kali ini kita sudah masuk ke part ketiga alur cerita film series Grand Caesar, di mana saya akan melanjutkan kisahnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Cerita berlanjut ke sebuah mobil polisi, di mana polisi di situ sedang menginterogasi seorang wanita bernama Ran. Diketahui polisi saat ini sedang mencari terduga pelaku perampokan bernama Junya, yang merupakan teman dekat dari Ran. Oleh karena itu, polisi pun meminta Ran untuk memberitahu di mana keberadaan Junya. Ran yang tidak percaya temannya itu melakukan perampokan tidak mau membantu polisi itu. Ran pun mencoba keluar dari mobil. Akan tetapi tiba-tiba muncul cahaya ungu bergerak ke arah Ran dan membawanya keluar dari mobil polisi itu. Sedangkan mobil polisi itu meledak. Ran yang tidak tahu apa-apa lari dari situ. Kemudian terlihat Profesor Karin yang sedang memantau dari kejauhan. Adegan lanjut ke kediaman Profesor Horiguchi, yang dimana dia mendapatkan kabar dari Misonogi tentang kejadian yang menimpa mobil polisi. で、誘導ミサイルのようにパトカーを直撃したらしい。恐れていた宇宙からの攻撃が始まったというのか。したの？知らねえよ。博士が調べてみろって言ってんだ。 Di sisi lain, Ran bertemu dengan Junya untuk meminta penjelasan yang sebenarnya. Akan tetapi mereka dihadang oleh polisi yang bernama Kamiya-san. Junya pun menyuruh Ran untuk lari, sedangkan dia berusaha untuk menembaki Kamiya-san. Kemudian Tenma dan Mika yang sedang mengendarai motor mendengar suara tembakan itu, dan mereka pun berpapasan dengan Ran yang sedang lari. Mika pun mengejarnya dan meminta Tenma untuk mengecek di mana suara tembakan itu berasal. Di sini polisi Kamiya-san dalam keadaan tertekan. Namun tiba-tiba di tangannya muncul simbol yang tidak diketahui olehnya. Tanpa diduga, itu membuatnya langsung berubah menjadi seorang Grand Caesar dari suku tanah. Dia pun langsung membuat Junya tak berdaya. Kemudian Tenma muncul untuk menghentikan mereka berdua. Akan tetapi Kamiya-san malah menyerang Tenma karena mengira dia bersekongkol dengan Junya. Di sela-sela pertarungan, Junya pun kabur dari situ. Di sini Tenma berhasil mengalahkan Grand Caesar tanah yang baru dan membuat Kamiya-san sadar. Lalu di sisi lain, Ran sedang bersembunyi dari Mika yang mengejarnya. Dan tiba-tiba di tangannya muncul simbol Grand Caesar yang tentu di situ dia belum mengetahui sama sekali tentang simbol itu. Entah datang dari mana, Profesor Karin menghampiri Ran dengan berpura-pura bahwa dia di pihaknya dan mengajak Ran untuk ikut bersamanya. Mika yang melihat itu pun tidak tinggal diam dengan mencoba mencegahnya. Namun dia dibuat pingsan oleh Profesor Karin. Setelah beberapa jam Mika pun sadar. Di kediaman Profesor Horiguchi, Tenma sedang menjelaskan tentang Grand Caesar kepada Kamiya-san. 愛知の選手あと2人いるんだ。そして3人揃えば。いきなり地球を守れと言われても、その前にやらなくちゃなんないことがある。 Namun di sini Kamiya-san masih ingin fokus menangkap Junya karena itu adalah tugasnya sebagai seorang polisi. Lalu dia pun pergi dari situ. ただいま。おかえり。きっと我々の仲間になってくれる。ならいいけど。が追いかけた女の人は彼女もグランセーザーに間違いないわ。足を気絶させた佐伯かりんっていう女です。風のトライブをバックで操ってる。ただの科学者じゃないわ。よりもそのパトカーに乗っていた女を探し出すのが
佐伯かりんとやらに捕まってなけ。 Di sisi lain, Junya sedang disekap oleh seorang pria yang sebenarnya dialah pelaku perampokan itu. Dan Junya hanya dijebak untuk menjadi supirnya. だったら車のキーよこせ。女を巻き込みたくなかったら。そうあなたは製材美人 Kemudian di sini Ran sedang bersama Karin serta para Grand Caesar angin di markas mereka. Ran dijelaskan semuanya oleh Karin. Dia pun ditanyai Ryoko apakah dia mau bergabung dengan mereka. その代わり私の頼みも聞いてくれない？助けてほしいの。友達が無実の罪で。 Di sisi lain, Kamiya-san akhirnya mengetahui fakta bahwa Junya bukanlah pelaku perampokan itu. Dia hanya korban dari kejadian itu. Tetapi karena Junya telah menembakinya sehingga Junya tetap harus ditangkap. Kembali ke Ran yang sedang menceritakan keseharian Junya yang hanyalah seorang penari dan tidak mungkin bisa melakukan perampokan. Menurutnya polisi mengada-ada akan hal tersebut. 任せな。そのジュンって君の彼氏。彼氏じゃないわ。いや、中学のクラスメートだったの。あ、そう。無事に連れてきてあげるから。助けるなんて全くだ。グランセーザーのやること。仲間にできるんなら問題ない Adegan pindah, di mana Kamiya-san berhasil melacak keberadaan Junya. Namun Junya di sini kabur dalam keadaan kakinya terpincang-pincang. Beberapa saat kemudian Jin menghalangi Kamiya-san. Dan karena hal itu mereka berdua pun bertarung. お前もグランセーザーだったのか。俺は倒せると思ってんのか。 Kamiya-san yang baru saja mendapatkan kekuatannya berhasil dikalahkan oleh Jin. Dan setelah itu Tenma serta Mika datang untuk membantunya. Akhirnya Jin pun kalah dan langsung lari dari situ. つけろよ。あいつら俺たち炎のトライブも大地のトライブも潰そうとしてるんだ。 Jin pun kembali ke markas dan menceritakan semuanya. Kemudian di sebuah gurun, Profesor Horiguchi sedang mencari keberadaan Choseisin milik Grand Caesar Tanah. Dan di situ juga ada Naoto yang merasakan keberadaan Choseisin milik Grand Caesar Tanah. Kembali ke markas Grand Caesar Angin. Di sini karena Jin tidak bisa membawa Junya ke markas, membuat Ran tidak percaya lagi dengan mereka dan meninggalkan tempat itu. Lalu di sisi lain Tenma sedang memberitahu Kamiya-san bahwa Ran kemungkinan merupakan seorang Grand Caesar dari suku yang sama dengannya, yakni suku Tanah. Beberapa saat kemudian Kamiya-san menerima panggilan dari Junya yang ingin menyerahkan dirinya. Kemudian Kamiya-san dan Tenma pun meluncur ke lokasi. 騙しやがったらこの野郎。お前どこにあんだよ。純也？あんた一体誰なの？純也は？今傷の手当てや。いるのかと思って。何？んのか。ええ。動くんじゃねえぞ。 Sesampainya di sana, Junya memberitahu bahwa pelakunya sudah tahu keberadaan mobil yang disembunyikan Junya. Dan di situ ada Ran yang dalam bahaya. こいつを頼む。 Kamiya-san di sini berhasil bertemu dengan Ran dan menjelaskan semuanya. Namun tiba-tiba mereka ditembaki oleh si pelaku itu.
Di sini Kamiyasan malah terjebak di tumpukan rongsokan mobil yang membuatnya kesulitan untuk berubah. Tetapi kemudian Ran pun akhirnya berubah menjadi Grand Caesar ketiga dari suku tanah. Lalu dia pun langsung menghajar si pelaku sampai pingsan. Kemudian mereka bertiga bergabung dengan Mika dan Ken untuk pergi ke sebuah lokasi yang diperintah oleh Profesor Horiguchi. Sesampainya di tempat itu, mereka pun bertemu dengan Profesor Horiguchi. 君が早乙女蘭君か。よろしく。せっかく2人連れてきたのに3人揃わないと。 Di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba Choseisen Dollcruise datang untuk mencoba menghentikan mereka dari mengaktifkan Choseisen milik Grand Caesar Tanah. Kemudian Tenma dan yang lainnya pun berubah. Di sini mereka ditembaki oleh Choseisen Dollcruise. Lalu Tenma meminta Ran dan Kamiyasan untuk melindungi Profesor. Setelah itu Tenma, Mika, dan Ken bersatu untuk memanggil Choseisen Garuda. Tenma pun masuk untuk mengendalikan Choseisen Garuda. Dan pertarungan antara Choseisen Garuda melawan Dollcruise dimulai. Pertarungan di sini terlihat sangat sengit dengan Choseisen Garuda yang sedikit lebih unggul. Tidak tinggal diam, Akira pun mengganti mode full menyerang yang membuat Tenma kewalahan. Di sisi lain, Ran dan Kamiyasan bertarung melawan Ryoko dan Jin. Kemudian Profesor Horiguchi bertemu dengan Naoto dan memintanya untuk membantu melawan Dollcruise. Naoto pun akhirnya mau berubah, yang kemudian ketiga Grand Caesar Tanah bersatu untuk mengaktifkan Choseisen dari suku Tanah. Dan akhirnya, Choseisen dari Grand Caesar Tanah yang bernama Gan Caesar berhasil diaktifkan. Lalu Naoto pun masuk untuk mengendalikan Choseisen Gan Caesar. Kemudian dia mulai menyerangi Choseisen Dollcruise. Pertarungan antara Choseisen Gan Caesar melawan Dollcruise pun terjadi dengan sangat epik. Yang pada akhirnya membuat Akira dan lainnya mundur dari situ. Pertarungan pun selesai dan mereka semua berkumpul kecuali Naoto yang menyendiri lagi. Part ketiga dari alur cerita film series Grand Caesar pun selesai. Tunggu kelanjutan kisah para Grand Caesar di channel Cinema Metaverse. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di beberapa hari selanjutnya. Salam Metaverse.